RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kalau perusahaan itu menghasilin limbah ya Kak, nah mereka tuh harus dan wajib bertanggung jawab dari limbah itu sendiri. Ngapain sih aku buang sampah pada tempatnya, kan nanti ada petugas kebersihannya, kan nanti ada yang bersihin. Halo, ketemu lagi kita di podcast Boxier untuk edisi hari ini. Saya Rosi akan temani Anda pemirsa dan juga pendengar. Dan pastinya saya tidak sendiri di Boxier ini karena sudah hadir dua tamu saya cantik-cantik semuanya sudah hadir di studio podcast RRI Semarang. Saya perkenalkan terlebih dahulu, tapi tentu Anda penasaran kan kita mau ngobrolin tentang apa kali ini? Betul, kita ngobrolin bagaimana kepedulian anak muda tentang lingkungan, yaitu generasi penjaga bumi dari hutan sampai ke laut. Dan kalau Anda dengar judul kita atau topik kita kali ini pasti gak akan heran karena dua tamu saya ini adalah dua-duanya generasi muda yang kemudian peduli dengan lingkungan tapi dalam koridornya masing-masing. Nah, seperti apa saya memperkenalkan dulu dua tamu saya di podcast Boxier untuk edisi kali ini. Yang pertama, ini ada Desmita Prameswari dari Green Generation Jawa Tengah. Sudah datang Desmita, nggak ada tepuk tangannya. Halo semuanya. Iya, apa kabar? Sehat ya? Sehat-sehat. Terima kasih sudah datang. Kita nanti bakal ngobrol banyak. Siap. Karena bukan cuma Desmita aja yang kali ini bersama dengan kita. Di sebelahnya Desmita saya perkenalkan juga untuk pendengar dan juga pemirsa. Ada Yasmin Maisabila dari Si Angle Semarang. Yasmin. Hai semuanya. Selamat datang Thank you. di podcast untuk kali ini Boxier. Kabar baik juga, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini sengaja janjian pakainya putih-putih. Iya. Tol banget. Kenapa tadi nggak calling saya? Coba saya ganti dulu gimana? Boleh Kak. Oh boleh ya. Oke, ini ada dua tamu saya, dua-duanya anak muda. Ini masuknya kayaknya Gen Z, bener nggak? Iya, Betul. Anak-anak muda Gen Z yang kemudian peduli lingkungan. Saya mau ke Desmita dulu sebelum nanti saya juga beralih ke Yasmin ya. Desmita, kenapa kemudian berminat untuk gabung di yang namanya Green Generation Jawa Tengah? Boleh cerita dulu apa sih yang melatar belakangi kok mau gitu? Iya, karena kalau kita kan sering kan kayak berinteraksi dengan alam, dengan lingkungan gitu. Tapi untuk Gen Z ini kadang-kadang mereka itu terlalu scared buat take the first move gitu loh Kak. Jadi kebetulan saya itu berani untuk mengambil langkah pertama. Jadi saya join aja Green Generation Indonesia, Green Generation Jawa Tengah, dan saya bergerak di bidang lingkungan karena memang teman-teman saya tuh beberapa memang suka berkegiatan di alam, tapi mereka itu nggak yang sepeduli itu gitu loh dengan lingkungan. Jadi mereka ya udah berkegiatan untuk have fun aja, tapi mereka nggak menjaga lingkungannya juga gitu Kak. Tapi pertama kali kenal Green Generation itu dari mana? Apakah habis berkegiatan terus kemudian ada ini komunitasnya atau gimana tuh? Enggak, kalau saya tahu Green Generation ini dari Instagram begitu. Jadi medsos. Iya, ya, medsos. Itu Gen yang Z bikin banget. Gen Z banget. Dari medsos Iya. kemudian tertarik, ada ketertarikan kayaknya kok sevisi Iya, gitu benar. ya. Joinlah sama Green Generation ini. Benar sekali. Oke. Saya ke Yasmin juga nih. Kenapa tiba-tiba kemudian ini yang satu kan bukan dari laut-lautnya gitu ya. Tapi kalau ini lihat ini ada Si Angle Semarang tuh berarti ada sisi lautnya. Kenapa tiba-tiba kemudian join di sana? Oke. Mungkin ceritanya agak panjang ya Kak. Boleh diceritain, aku sabar banget. Oke, jadi kenapa aku mau join Si Angle itu awalnya berangkat dari kesadaran aku dan keinginan aku, ketertarikan aku di bidang kesehatan. Kebetulan aku nih salah satu mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di Undip. Nah dari situ nih aku dapat insight dan pengetahuan terkait kesehatan. Nah ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Jadi yang pertama itu dari segi genetik, kemudian dari faktor perilaku, dari faktor pelayanan kesehatan, dan yang terakhir itu dari faktor lingkungan. Nah ternyata faktor lingkungan ini tuh pengaruhnya paling besar Kak ke kesehatan kita. Nah terus dari situ saya sadar, oh ternyata untuk mencapai derajat kesehatan yang baik
itu nggak cukup dengan pelayanan medis yang mumpuni juga gitu. Perlu adanya kesadaran dalam menjaga lingkungan gitu. Dari situlah saya berkeinginan untuk ikut kontribusi langsung melalui si Angle ini ke lingkungan gitu sih Kak. Tahu pertama kali si Angle dari mana? Nah, kebetulan fakultas saya ini tuh deket banget sama Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan. Nah, terus di situ tuh ngobrol-ngobrol nih, kenal dari anak FPIK itu, kenal ngasih tahu dari ada si Angle nih gitu, lagi buka open recruitment. Terus saya cari tahu nih kayak gimana kegiatannya, kemudian visinya seperti apa, terus cocok, akhirnya bergabung gitu. Ini dua-duanya keren-keren banget. Boleh gak sih kita kasih applause dulu? Seneng deh kalau ketemu sama anak-anak muda yang bukan hanya mentingin dalam tanda kutip ya kehidupan pribadinya gitu ya, tapi lebih dari itu ternyata lingkungan di mata Desmita dan juga Yasmin itu punya pengaruh yang gede banget, makanya mereka memutuskan untuk bisa bergabung di komunitasnya masing-masing. Sekarang kita ngomongin soal komunitas. Nah, ini dia. Dari judulnya aja udah ketahuan ya. Dari hutan sampai ke laut, pecahkan saja gelasnya. Enggak gitu. Itu AADC. Bukan dari hutan kemudian sampai ke laut. Komunitas ini mungkin Desmita bisa cerita sedikit tentang Green Generation itu. Kapan didirikan sih? Mungkin ada informasi-informasi meskipun mungkin joinnya tidak dari angkatan pertama katakanlah dan sebagainya. Itu mungkin bisa cerita dulu deh. Oke, kalau Green Generation ini dulu sebenarnya bukan generasi komunitas yang dalam lingkup Indonesia begitu, tapi komunitas dalam lingkup sekolah. Nah, dulu Green Generation ini merupakan sebuah komunitas di dalam sekolah lalu naik ke tingkat kota dan diteruskan ke Indonesia begitu Kak. Nah, dan Green Generation ini tuh sudah terbentuk sejak tahun 2009, lalu menjadi Green Generation Indonesia itu di tahun 2013. Sudah cukup lama ya? Iya, sudah cukup lama. 2013, oke. Iya, 2009. Kemudian 2009 itu, ya. Iya, yang saya masih 1 tahun. mana di-spill lagi kelahiran tahun berapa ya kan? Yang ada di sini kelahirannya sama juga kan? Kita cuma selisih bulan aja ya. Samaan. Oke. Itu kalau dari Green Generation. Kemudian kalau dari si Angle Semarang. Oke, jadi sebenarnya kalau si Angle itu pemerakarsanya tuh dari Palu Kak. Iya, jadi bukan dari Semarang, dari Palu. Kemudian dari situ dikembangkan di setiap daerah tuh ada. Nah, kita tuh berdiri di tahun 2018. Nah, ini yang pendirinya itu dari anak FPIK tadi Kak, yang aku ceritain. Makanya info dari mereka tuh lebih banyak. Namanya Kafala Sifah. Nah, pada saat itu tuh memang permasalahan terkait sampah itu belum banyak disoroti sama pemerintah, sama masyarakat tuh belum banyak. Dari situ mahasiswa akhirnya tertarik untuk menangani isu itu. Akhirnya dibentuklah si Angle ini gitu. Pada saat itu anggotanya masih sedikit sih Kak, kayak paling 7-5 anak gitu. Dari situ sih. Dari Palu kemudian sampai ke kota-kota lainnya. Iya, betul. Dan sekarang ada di berapa kota berarti itu si Angle? Kalau di setiap kota sih ada ya Kak ya. Kalau jumlahnya saya masih kurang tahu. Yang jelas detailnya. di Semarang itu Di juga Semarang ada ya? Kemudian di Palunya tentu juga ada. Iya, Terus kayak di Sumatera gitu juga ada. Jadi setiap pulau, setiap pulau ada. Nah, ini yang juga jadi menarik, kita jadi pengen tahu juga sebetulnya visi dan misi yang diusung di masing-masing komunitas itu seperti apa. Kalau dari si Angle dulu deh. Oke, jadi karena pemerakarsanya juga mahasiswa, kalau di Semarang, visi yang dibawakan itu membangun generasi muda untuk lebih peduli lagi sama iklim laut dan juga pantai, karena Semarang ini daerah pesisir ya Kak ya. Jadi sering banget nih sampah-sampah dari laut-laut lain itu bermuara di Semarang gitu. Jadi visinya itu dengan misi melalui edukasi yang persuasif, kemudian aksi nyata dari kami selaku generasi muda dan juga kampanye gitu. Nah, kalau tadi kan udah nih visi misi dari si Angle Semarang, tadi udah dijelasin sama Yasmin. Kalau Desmita sendiri, visi misi dari Green Generation Jawa Tengah itu gimana sih?
Oke, kita move ke Green Generation Jawa Tengah. Jadi kalau visi misi Green Generation itu menumbuhkan generasi muda yang peduli dan berbudaya lingkungan begitu. Jadi kalau tadi kan si Engel kan lebih ke laut ya. Betul. Nah, kalau Green Generation ini lebih ke fokusnya ke darat. Nah, tapi kadang kami juga melakukan clean up di pesisir pantai dan juga kadang kami melakukan penanaman mangrove juga. Itu kan keren banget kan, Kak? Nanti kapan-kapan collab ya, Kak. Jadi sebelum ini belum pernah ini ya, belum ada. Oh. Tapi kemarin ketika eventnya RRI juga kami, maksudnya saya itu satu meja dengan anak si Engel juga. Oh. Temannya Kak Yasmin. Temennya Yasmin ya. Iya, benar. Tapi ketemunya Yasmin dan Desmita baru pertama kalinya Iya, ini benar. ya. Oke First time. deh. Oke, ini nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya untuk pendengar dan juga pemirsa Boksiar untuk podcast kali ini. Masih dengan satu topik yang kita bahas ini terkait dengan generasi penjaga bumi dari hutan sampai ke laut. Setelah ini kita mau ngobrol deh. Ada nggak sih sebetulnya korelasinya antara hutan ke laut, walaupun tadi sudah di-spill sedikit sama Desmita kalau bersih-bersihnya itu juga ada di pantai juga. Tapi nanti deh kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan podcast Boksiar RRI Semarang. Ini baru enak. Dulu yang semalam di era di New Luar biasa. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa yang masih terus untuk mengikuti hadirnya podcast Boksiar RRI Semarang. Saya Rosi juga masih terus bersama dengan Anda, pendengar dan juga pemirsa, dan kita juga masih bersama dengan tamu kita, Gen Z kita yang benar-benar peduli dengan lingkungan, ada Desmita dan juga Yasmin. Desmita, kalau tadi kita kan ngomongin dari hutan sampai ke laut gitu ya. Ini sebenarnya ada nggak sih korelasi dari keduanya ini? Karena apapun itu sebetulnya kalau alam atau semesta itu kan sebenarnya satu sama lain Iya, sepertinya benar akan sekali. tersambung Iya, gitu ya. iya. Tapi dari sisi Green Generation dan juga si Engel ini seperti apa? Ke Desmita dulu deh. Oke, kalau kita bicara dari kolerasi antara hutan dan laut ya, sebenarnya apa yang terjadi di hutan itu akan mempengaruhi apa yang akan terjadi di laut begitu. Seperti kalau misal kita membuang sampah sembarangan, terus habis itu kita buang limbahnya ke sungai, itu kan pasti mengalir ke laut gitu kan Kak. Dan Betul, itu pasti betul. merugikan juga kan ke Ya. laut juga. Dan kalau misal misal si Engel juga menanam mangrove, itu kan pasti yang di darat juga mendapat benefitnya, seperti yang di pesisir nanti terhindar atau mengurangi resiko terjadinya banjirop juga kan Betul, Kak. betul. Gitu. Jadi tetap ada hubungannya satu sama lain begitu Iya, Kak. jelas relate gitu Iya, ya. benar sekali. Oke. Sekarang saya ke Yasmin juga ya. Ini soal hubungan antara aksi lingkungan ini dari darat ke laut, dari hutan ke laut itu gimana nih? Mungkin aku namain aja ya dari Des tadi udah dijelasin. Jadi memang betul Kak, kalau kita selama di darat, kegiatan kita di darat ini ibaratnya over. Kayak contohnya kita penggunaan plastik nih terlalu berlebihan gitu ya. Terus tapi pengelolaannya buruk. Akhirnya dibuangnya ke sungai kayak yang Iya, disebutin tadi. benar. Terus Indonesia ini terkenal ya dengan pertaniannya, penggunaan pestisida, pupuk kimia dan sebagainya. Itu juga ngalir ke sungai dan bermuara di laut juga. Akhirnya nyebabin pencemaran air laut juga. Terus sama yang disebutin Desmita tadi, kalau kita nanam bakau itu juga ada feedbacknya untuk yang di darat.
Jadi terhindar dari abrasi, Iya, kemudian sekali. banjirop, begitu. Berarti udah satu suara Iya, bahwasanya memang klop banget. Jadi memang dari hutan ke laut, Betul. dari laut ke hutan itu Iya. saling berkesinambungan, betul, nggak betul. bisa dipisahin. Jadi aksinya itu juga harus sama-sama jalan Betul, gitu betul, ya. benar Oke, sekarang aku mau ke Yasmin lagi deh. Ini soal tantangan yang paling gede gitu ya. Ini kan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, salah satu concernnya adalah ke tindakan-tindakan preventif, Iya. edukasi dan sebagainya. Betul. Sebenarnya untuk masyarakat kita tantangan yang paling besar itu apa sih soal lingkungan ini? Tantangan terbesar ya Kak, tantangan terbesar menurut aku sih dari kesadaran masyarakatnya sendiri. Sebenarnya ada 3 hal yang menurut aku menjadi faktor kenapa sih selama ini lingkungannya tuh belum se-oke itu aksi-aksinya gitu ya, karena kesadaran masyarakatnya mau regulasinya sekuat apapun, kalau misal masyarakatnya belum sadar, sama aja Kak, percuma. Mau edukasinya segencar apapun, kalau masyarakatnya nggak mau berubah Iya, ya sama benar aja sekali, ya benar kan. Benar. Terus selain itu Kak, kebetulan kemarin aku tuh baru aja ikut forum circular economy. Jadi di situ kita tuh bahas peran swasta, terutama perusahaan. Itu kan kalau perusahaan itu ngehasilin limbah ya Kak. Nah mereka tuh harus dan wajib bertanggung jawab dari limbah itu sendiri. Nah di situ di forum itu kita akhirnya ngebahas kenapa sih kok selama ini tuh belum optimal upaya-upaya yang kita lakukan dalam menangani sampah ini. Akhirnya rencananya akan dibuat forum untuk mewadahi seperti kita yang komunitas, kemudian nanti dihubungkan dengan pihak swasta, pemerintah, dan juga tenaga ahli gitu. Jadi tantangannya terbesar tetap di masyarakatnya, Iya, kesadaran Tetap masyarakat. di masyarakatnya. Iya. Oke, sekarang kalau Desmita, gimana nih soal tantangan terbesar? Sejalankah dengan yang disampaikan Iya, Yasmin benar sekali. atau mungkin di Green Generation ada pendapat tersendiri sebetulnya apa sih yang paling gede yang dirasakan sebagai tantangan itu? Iya, kalau di Green Generation gak jauh beda ya Kak dengan si Engel itu, tantangan terbesarnya itu di masyarakatnya. Jadi mindsetnya manusia, banyak beberapa orang itu berpikir, apalagi akhir-akhir ini itu kan masih booming kan yang Pandawara itu. Nah itu beberapa orang itu berpikirnya malah kayak ngapain sih aku buang sampah pada tempatnya, kan nanti ada petugas kebersihannya, kan nanti ada yang bersihin. Betul, betul. Kan Suka nggak habis thinking iya, ya? benar sekali. Mereka berpikir kalau sampah itu bukan tanggung jawabnya mereka sendiri begitu. Nah, kalau di Green Generation itu kami ada sebuah program itu GG Menyapa. Jadi GG Menyapa sekolah itu dilakukan untuk sosialisasi kepada adik-adik di SMP, di SD itu untuk bagaimana sih kita lebih care gitu loh dengan lingkungan, dengan apa tuh yang menjadi tanggung jawab kita begitu Kak. Kalau di Oke. Green Generation. Yasmin dan juga Desmita, ada nggak sih data-data yang kemudian dihimpun dari masing-masing komunitas ini yang kemudian tuh kayak mencengangkan bahwa kita nggak habis pikir, ternyata memang benar ada data atau kejadian-kejadian yang kita mungkin nggak terblow up media kah, atau mungkin dampaknya itu nggak pernah terpikir sebelumnya? Oke, mungkin dari Desmita dulu atau? Kalau dari saya nggak jauh-jauh dari sampah sih Kak. Iya, begitu. Soal sampah memang pengelolaannya yang masih buruk, Iya, yang benar. masyarakat juga masih punya habit untuk Iya, membuangnya benar, sembarangan habitnya. di mana-mana Iya, gitu benar ya. sekali. Oke. Kalau Yasmin mungkin? Kalau aku mungkin datanya bukan dari observasi langsung tim aku ya Kak ya, karena keterbatasan sumber daya manusianya. Jadi biasanya kita tuh riset Kak. Riset dari penelitian atau informasi dari berita, artikel gitu-gitu. Kita baca. Sekarang kan di Semarang, di Sayung sering banjir. Bener nggak? Itu ternyata karena 46 hektar hutan bakau itu dihilangkan untuk pembangunan tol. Nah itu berdampak Kak. Meskipun ya memang dari pihak kontraktornya itu menanam kembali. Cuman teman-teman, tanaman bakau itu nggak bisa 1 tahun tumbuh terus bisa untuk mencegah abrasi, itu nggak bisa. Butuh waktu 14 tahun untuk dia bisa bekerja secara optimal. Nah itu salah satu data yang kami temukan. Kemudian yang kedua, itu ada penelitian juga di Tanjung Mas. Itu lewat kerang hijau Kak. Kenapa lewat kerang hijau? Jadi kerang hijau itu teman-teman bisa dijadikan indikator untuk kita nilai bagaimana kualitas air laut. Karena dia sifatnya itu memakan hal-hal hal-hal yang ada di laut. Jadi dia serap. Di situ dicek ternyata
banyak banget cemaran limbah logam utamanya yang ada di Tanjung Mas gitu. Dan itu terserap di dalam kerang hijaunya Iya, itu benar. ya. Dan Jadi kalau dikonsumsi, efeknya kalau dikonsumsi, iya betul seperti itu. Oke. Sedih sih ya sebetulnya ya dengan dampak-dampak atau data-data yang tadi mungkin belum banyak orang tahu dan Iya. sebagainya. Tapi kalau kita balik lagi nih ya, menurut baik itu Desmita atau Yasmin, harus bagaimana kemudian dengan masalah-masalah yang timbul ini? Oke, sebagai Gen Z sudah mengambil peran, diantaranya adalah dengan masuk ke komunitas-komunitas yang memang mewadahi untuk lingkungan itu. Tapi apa sih yang harusnya dilakukan untuk sekarang ini? Kan sudah tidak lagi dalam fase yang ya udah lah ngikut aja kan udah nggak Iya, gitu. Ini benar-benar. kondisinya lingkungan udah semakin urgent nih untuk butuh pertolongan kita nih istilahnya gitu. Saya ke Desmita dulu deh. Baik. Oke, kalau apa yang harus dilakukan Gen Z untuk masalah isu-isu lingkungan ini, sebenarnya Gen Z itu cukup mengambil apa yang bisa dia lakukan, karena kan kontrol ada dua, internal dan eksternal. Kontrol internal itu apa yang bisa kita lakukan yang punya benefit atau punya manfaat untuk orang lain. Misal contohnya kalau kita buang sampah, misal kita punya sampah, terus apa yang bisa aku lakukan adalah aku buang sampah di tempatnya, bukan aku mengandalkan orang lain untuk nanti dia yang bersihin gitu, bukan. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya udah kita mulai dengan hal kecil gitu loh Kak. Kita mulai dengan diri kita sendiri gitu. Apa yang kita bisa lakukan, dan untuk orang lain kita jangan terlalu Mengharapkan, mengharapkan menggantungkan orang lain untuk mengambil tanggung jawab itu gitu Kak. Jadi lakukan aja apa yang bisa kita lakukan gitu. Walaupun itu hal kecil, tapi at least kita melakukan sesuatu gitu. Dimulai dari diri sendiri. Iya, dimulai dari Itu diri kuncinya sendiri. dari Desmita ya. Kalau dari Yasmin gimana nih? Aku setuju banget sama Desmita. Dimulai dari diri sendiri dulu. Terus yang kedua, support program yang memang sudah ada dari pemerintah. Karena Kak, di Telaga Mulia itu keren banget, salah satu RW ada yang Karang Tarunanya, anak-anak mudanya ini setiap 1 minggu sekali itu ngumpulin sampah plastik Kak, yang akhirnya dijual dan bernilai ekonomis, yang bisa jadi pemasukan juga untuk desanya gitu. Jadi mulai dari diri sendiri dan dukung program-program yang memang sudah ada. Iya, benar sekali. Anda bisa bayangin ya pendengar dan juga pemirsa, kalau semua anak-anak mudanya kita, Gen-Z-nya kita kayak mereka berdua, kayaknya semua urusan atau isu lingkungan bakal beres deh. Keren banget mereka. Tapi kalau Anda pengen lihat lagi gimana kerennya mereka dalam aksi nyata, nanti ya setelah ini ya, saya akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Boksiar. 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa yang sampai dengan saat ini juga masih terus setia bersama dengan podcast Boksiar untuk edisi kali ini. Saya Rosi masih terus bersama dengan Anda. Betapa kagumnya saya dengan generasi-generasi yang sekarang ini ada di hadapan saya. Kita segenerasi kan ya? Segenerasi Kak, segenerasi. Gak usah marah dong yang di depan ini. Walaupun kita lintas generasi, pendengar dan juga pemirsa, tapi saya begitu kagum dengan anak-anak muda ini yang juga
juga terus menyuarakan bahwa lingkungan itu menjadi faktor yang sangat penting untuk bisa kita jaga, karena nantinya lingkungan itu juga yang akan berbicara di generasi yang akan datang. Nah, sekarang saya mau tanya deh untuk Yasmin atau juga Desmita, ada gak sih kegiatan Single atau kegiatan dari Green Generation yang kayaknya tuh berkesan banget, terus habis itu tuh kayak sampai sekarang gak bisa lupa, kayaknya kalau pengen nularin ke teman-teman junior itu kayaknya pengen terus cerita tentang kegiatan itu. Ke Yasmin dulu deh. Oke. Kalau di Single itu kita tuh ada yang namanya si talk, kayak talk show gini. Cuman biasanya kita di media sosial ya Kak, live bareng gitu. Iya, kayak gitu. Terus kita juga ada tanam mangrove, beach cleanup. Nah yang paling berkesan ini, si school. Jadi kita tuh ke sekolah mengedukasi adik-adik yang masih sekolah kayak gini. Kemarin itu di Semanse SMA 7 Dikirnya. Iya, jadi di sana kita berbagi ilmu. Kenapa sih kok kita harus menjaga iklim dan lingkungan laut kita gitu. Terus sembari main games kayak gitu. Seru banget. Nanti join di Single ya. Biar bisa rasain keseruannya. Yang datang ke podcast aja udah segini kerennya. Gimana kegiatan-kegiatannya ya kan? Oke, Desmita, apa nih kegiatan dari Green Generation yang kayaknya tuh kece banget ya? Excited banget sih saya. Jadi Green Generation ini mengadakan ada satu program itu namanya GG Beraksi Kak. Jadi GG Beraksi itu dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Itu setiap tanggal 1 Januari. Jadi setelah malam tahun baru. Nah, kenapa di tanggal 1 Januari sebenarnya? Karena biasanya kan malam tahun baru banyak tuh orang-orang pada nongkrong, pada makan, dan itu kan sampah plastiknya banyak banget ya Kak. Nah, di paginya kami itu melaksanakan GG Beraksi. Nah, kemarin itu sampahnya banyak banget, bener-bener banyak banget Kak. Itu bener-bener Kak bikin speechless. Ternyata generasi muda, bahkan milenial pun kesadarannya masih dikit gitu loh, masih serendah ini untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu Aduh, kok sedih ya rasanya. Padahal tadi kita baru ngomong bermula dari diri kita sendiri, kenapa enggak untuk ngantongin sampah kita sendiri gitu ya ibaratnya ya. Duh, gimana dong? Tapi it's okay lah. Kalau Yasmin dan juga Desmita punya nggak sih semacam cara-cara pendekatan yang dilakukan gitu? Kita kalau nggak berbuat sekarang, ini nantinya tuh kita bakal, anak cucu kita tuh nggak bakal menikmati lingkungan yang sekarang loh. Misalnya gitu ya, pendekatan yang kemudian mengarah pada dampaknya itu loh gitu. Ada nggak? Kalau dari kami, karena sasaran kami kan generasi muda ya Kak. Jadi pendekatan kami tuh mulai dari medsos. Nah, itu jadi kita ya. suka banget tuh scroll. Jadi kita tuh lumayan aktif Kak di media sosial kami untuk share terkait ilmu, kegiatan-kegiatan kami, dan info-info unik terkait laut gitu. Dari situ. Mumpung dong, ini ada kamera ya kan, ini ada siarannya. Medsosnya boleh dipromosiin. Bisa dicek ya guys di TikTok ataupun Instagram dari Single Semarang. Di itu dong, apa namanya, per hurufnya biar nggak salah nih, spellingnya dong. SEANGLE Semarang. Ya tuh. Nanti bisa ditayangin ya biar kita bisa gini ya tuh. Di sini nanti bisa ya. Jadi di sana ada info-info menarik gitu ya. Betul. Dan itu aktif. Iya, kami setiap bulan pasti update info. Keren banget. Kalau Green Generation pendekatannya seperti apa nih untuk Gen Z juga nih? Oke, Gen Z kan gak jauh-jauh dari medsos kan Kak. Bener ya berarti ya. Iya, kami juga melakukan kampanye di sosial media kami. Itu setiap ada event, setiap ada info-info menarik gitu pasti kami upload di Instagram, dan juga ada TikToknya juga. Boleh dong, langsung aja deh. Oke, kalau Instagram Green Generation ID, GREENGNRID. Oke. Gini-gini juga. Gini-gini juga. Boleh.
Oke. Dan ternyata duanya sepakat kalau medsos itu Iya, jadi media terbaik deh ya sekarang ini tuh. banget. Iya, powerful banget. Oke, terus dari masing-masing komunitas gimana caranya melibatkan, kan sejauh ini kan harapannya kan bukan hanya anggotanya aja gitu, tapi bisa merekrut lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Itu caranya untuk bisa menggugah kesadaran selain dari medsos. Apakah di setiap event itu ada semacam yuk yang mau ya berarti ayo kita gabung gitu, atau gimana caranya untuk bisa menjaring lebih banyak kepedulian lagi nih? Oke, kalau di Green Generation pasti ada Kak. Jadi setiap ada event kami juga info-info untuk open recruitment atau untuk event selanjutnya akan dilaksanakan di tanggal berapa, eventnya apa, dan benefitnya apa jika mengikuti event itu. Jadi kan biasanya Gen Z itu mereka mencari benefitnya kan Kak. Terus juga atau mungkin ada sesuatu yang bisa dikontenin gitu kan, mereka biasanya excited buat ikut gitu loh. Jadi biasanya di Green Generation itu kami ngasih sertifikat nasional untuk teman-teman yang mau ikut di event kami gitu. Oke. Member atau anggotanya tuh sejauh ini ada berapa sih kalau yang ada terdaftar gitu ya? Kalau Green Generation itu kan dari Indonesia turun ke provinsi, terus provinsi turun lagi ke kota dan kabupaten, terus habis itu disekolahkan Kak. Jadi nggak ada patokan untuk anggotanya. Gitu. Iya, tapi kalau di Green Generation Jawa Tengah itu ada 30 anggota. Ada 30 anggota dan ke-30-30-nya aktif? Iya, aktif semua. Wih, keren banget. Sekarang kalau dari Yasmin nih untuk si Angle Semarang, ada berapa membernya? Terus gimana caranya sih biar enggak cuma melulu di member itu aja, tapi bisa lebih luas lagi untuk memberikan dampak baik ini? Oke, kalau sekarang sih membernya masih dikit banget ya guys. 11. Emang kita membatasi. Karena Kak, kalau banyak SDM-nya nggak aktif. Jadi dulu sebelum COVID itu 30-an ada. Kemudian COVID semuanya pada vakum. Iya, terus akhirnya kita memutuskan untuk dibatasin dulu aja. Mulai dari hal-hal kecil dulu. Dari yang sedikit dulu. Gitu. Jadi kami 11 member. Tapi setelah itu ketika ada event-event dan sebagainya, gimana caranya untuk bisa menjalin komunikasi jadi acara itu bisa tetap jalan dengan mungkin keanggotaan sedikit nggak apa-apa gitu ya, tapi untuk bisa merekrut lebih luas lagi kepedulian itu gimana caranya? Sama kayak Green Generation. Jadi kita setiap ada event, kita open recruitment bagi yang mau ikut gitu. Selain itu, melalui medsos juga nih Kak, kita open collaboration. Jadi biasanya kita sama himpunan mahasiswa. Nah itu ya. Oke. Terus dari itu kan banyak ya Kak anggota hima gitu. Betul. Kami membantu keberjalanan acara mereka. Mantap banget. Komunikasi, jalinan relasi, itu ya yang dipegang oleh si Angle Semarang. Oke deh, kalau begitu mungkin ini adalah kesempatan baik untuk Desmita dan juga Yasmin untuk menyampaikan ke anak-anak muda di luar sana yang mungkin salah satunya juga menonton podcast kita hari ini. Tips untuk pendengar muda yang ingin mulai aksi sederhana di lingkungannya itu apa? Dari Desmita dulu deh. Oke, kalau dari saya tuh pasti saya pasti ngajak teman-teman saya untuk nggak apa-apa, ayo dong kamu buang sampah pada tempatnya. Kayak dimulai dari hal kecil. Saya tuh biasanya ngantongin sampah di seragam saya, terus habis itu di jas alma mater, tapi setelah itu tetap dibuang ya teman-teman. Dan teman-teman tuh kadang biasanya kamu nggak jorok ngantongin sampah kayak gini. Terus saya bilang kayak lebih jorok lagi kalau kamu buang sampah sembarangan. Nah terus kayak di sekolah saya itu ada satu program yang dimana itu pengelolaan kompos. Jadi kan itu nanti bisa dapat uang juga kan Kak, ya kayak tadi itu. Nah, itu juga tipsnya itu lebih aktif untuk ikut ke kegiatan-kegiatan yang bergeraknya di isu-isu lingkungan aja gitu. Keren banget sih. Duh, itu baru satu ya yang kasih tips ya. Ini deh berikutnya deh Yasmin, apa tipsnya nih untuk pendengar dan juga pemirsa? Kalau tips dari aku mungkin yang simpel-simpel aja, mulai dari bawa tumbler sendiri. Yes. Sekarang tumbler udah banyak yang lucu-lucu kan? Iya, bener banget. Jadi aku nih Kak sama teman-teman aku, kalau kemana-mana bawa tumbler. Jadi kita tuh mengurangi beli minuman dari botol plastik. Gitu. Bahkan di kelas aku, kita setiap Jumat kumpulin botol bekas Kak, yang nanti itu dijual.
Dijual, dipisah, tutup sama botolnya itu kita pisah, terus kita jual, akhirnya masuk ke kas kelas kita gitu. Oke nih, yang terakhir Desmita dan juga Yasmin. Menutup untuk podcast kita Boksiar kali ini, punya harapan, ada pesan buat teman-teman yang kali ini nontonin kita. Desmita dulu, habis itu nanti ditutup sama Yasmin. Boleh, ya. Harapan dan pesan, boleh deh. Kalau harapan tentu banyak banget ya untuk teman-teman juga, karena harapan saya itu untuk teman-teman lebih peduli, lebih care dengan sesuatu yang di sekitar kita, karena tentunya alam lingkungan dan kita itu kan saling menguntungkan ya Kak. Kalau kita nggak menjaga lingkungan, bagaimana kita bisa mendapat benefit dari lingkungan tersebut begitu. Jadi teman-teman, harapan saya itu tolong lebih care dan lebih berjuang, lebih ke effort sedikit, karena kalau dirasa kayak orang-orang bilangnya itu untuk generasi selanjutnya, itu sebenarnya enggak. Itu buat kita sendiri. We are the no generation begitu. Jadi teman-teman tolong dimulai dari hal kecil aja, karena sesuatu yang besar itu selalu dimulai dari hal kecil. Kalau kita nggak berani untuk take the first move, kita nggak akan kemana-mana gitu. Itu pesan dari Desmita bahwa sebetulnya apa yang kita lakukan sekarang ini bukan hanya untuk generasi yang akan datang dan kita tidak menikmati gitu ya. Tetapi itu juga untuk kita sekarang ini, kalaupun itu nantinya bonus untuk generasi yang akan datang, it's okay, tapi kita juga tetap bisa menikmati. Gitu ya, Desmita ya. Oke, lanjut dong Yasmin, pesan dan juga harapannya dari Yasmin pribadi selaku anggota dari Si Angel Semarang. Silahkan. Pesan dan harapan aku buat teman-teman, jadilah orang keren, bagian dari perubahan, dan tunjukkan cinta kalian ke diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kalian melalui peduli terhadap lingkungan, karena nanti kalau kita udah lihat hasilnya, we're gonna proud to ourselves. Terima kasih Yasmin, terima kasih juga Desmita, pendengar dan juga pemirsa. Walaupun kita lintas generasi, tapi benar-benar tidak menyurutkan kekaguman saya akan generasi-generasi muda ini yang terus peduli dengan lingkungan. Dimulai dari diri sendiri, bukan hanya untuk generasi yang akan datang, tapi untuk yang saat ini. Jadilah orang yang keren ya, pribadi yang keren. Tadi pesan dari Desmita dan juga Yasmin. Dan juga kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Saya Rosi, pamit dari podcast Boksiar. Terima kasih, sampai jumpa. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.